Para kakek dan nenek yang luar biasa dimanapun Anda berada, katanya ya cinta kita ke cucu itu rasanya bisa lebih besar daripada ke anak sendiri. Bener nggak? Nah, karena rasa sayang yang meluap-luap itulah, kita jadi pengen banget kan memanjakan mereka dengan hadiah-hadiah terbaik. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi menarik. Seringkali niat baik kita ini, tanpa sengaja, malah jadi menabrak aturan yang udah susah payah dibangun sama anak atau menantu kita. Sebuah gestur kasih sayang dari kita bisa jadi malah terasa seperti gangguan kecil buat mereka yang lagi berjuang menerapkan pola asuh tertentu. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Apakah hadiah yang kita kasih itu murni ekspresi cinta? Atau jangan-jangan malah jadi gangguan buat aturan di rumah mereka? Soalnya di mata kita itu kan hadiah, tapi di mata mereka itu bisa jadi masalah baru. Niat kita sih udah pasti 100% tulus, nggak ada yang meragukan itu. Tapi dampaknya tanpa kita sadari bisa bikin suasana jadi tegang. Dan inilah yang seringkali jadi pemicu perang dingin yang sunyi antara kita, para kakek nenek, dengan anak dan menantu. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Ternyata ada beberapa jenis hadiah yang kalau kita kasih tanpa ngobrol dulu, resikonya tinggi banget, bikin anak kita kesel atau menantu jadi nggak enak hati. Apa aja sih itu? Setidaknya ada 3 zona merah nih yang perlu kita navigasi dengan ekstra hati-hati. Yang pertama, soal makanan dan cemilan manis yang menggoda. Kedua, soal gawai dan layar. Dan yang ketiga, kejutan-kejutan mewah yang bisa jadi bumerang. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, makanan manis. Kita mungkin mikir, cuma 1 permen aja kok, apa salahnya? Tapi buat orang tua yang lagi mati-matian jaga pola makan anaknya biar giginya nggak bolong, atau biar si kecil nggak jadi hiperaktif, 1 permen itu bisa jadi masalah besar. Niat baik kita bisa-bisa dianggap merusak semua rencana mereka. Berikutnya, gawai. Wah, ini juga sering jadi masalah. Ngasih cucu pinjem ponsel atau tablet biar dia antang itu memang cara paling gampang ya kan? Tapi, ini bisa merusak total jadwal screen time atau waktu layar yang udah diatur dengan susah payah oleh orang tuanya. Percaya deh, ini sering banget jadi pemicu pertengkaran antara mertua dan menantu. Dan yang ketiga, hadiah mewah tanpa diskusi. Misalnya kita belikan mainan yang harganya jutaan atau ngasih uang jajan dalam jumlah besar. Ini bisa bikin anak kita merasa wibawanya sebagai orang tua itu dilangkahi. Mungkin mereka justru ingin cucu kita belajar menghargai proses dan usaha, bukan cuma terbiasa dapat kemewahan secara instan. Terus, gimana dong solusinya? Apa kita harus berhenti total ngasih hadiah? Oh, tentu saja tidak. Solusinya sederhana banget kok, cuma butuh sedikit pergeseran cara pandang kita. Dari yang tadinya mungkin terasa seperti saingan, menjadi rekan satu tim bagi anak kita. Lihat deh bedanya. Saingan itu biasanya ngasih hadiahnya diam-diam, melanggar aturan dan akhirnya malah bikin tegang. Tapi, kalau kita jadi rekan satu tim, kita akan bertanya dulu, menghormati batasan yang ada. Hasilnya, kepercayaan. Hubungan jadi makin kuat. Jadi, kuncinya luar biasa simpel. Tanya dulu. Cuma itu. 1 langkah kecil ini bisa mengubah segalanya dan mencegah potensi konflik yang nggak perlu di dalam keluarga. Contoh kalimatnya gampang banget loh. Kita bisa bilang ke anak kita, "Nak, ibu kepikiran mau beliin mainan ini buat si kecil. Kira-kira boleh nggak ya?" Atau, "Ayah ada rezeki lebih nih. Kalau mau kasih uang saku buat cucu, menurut kamu gimana?" Sederhana sekali kan? Karena dengan bertanya, kita itu sebetulnya sedang menunjukkan rasa hormat yang besar pada peran mereka sebagai orang tua. Mereka akan merasa sangat dihargai, merasa didukung. Dan hasilnya, hubungan kita dengan anak dan menantu justru akan jadi makin hangat dan harmonis. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal hadiah loh. Ini tentang warisan apa sih yang sebenarnya mau kita tinggalkan untuk generasi penerus kita. Ingat ya Bapak Ibu, warisan terbaik untuk cucu kita itu bukan mainan mahal atau uang yang melimpah. Warisan terbaik yang bisa kita berikan adalah contoh nyata tentang sebuah keluarga yang harmonis. Itu yang akan mereka ingat seumur hidup. Nah, ini dia poin utamanya. Keharmonisan. Itulah warisan yang paling agung dan tak ternilai harganya. Menjadi kakek nenek yang bijak, itu artinya kita menjadi pendukung utama dari sistem dan nilai-nilai yang sedang dibangun oleh anak kita di rumahnya sendiri. Jadi, yuk kita renungkan sejenak. Di luar semua hadiah materi yang bisa kita berikan, pelajaran paling bijaksana apa sih yang sebetulnya ingin kita wariskan kepada cucu-cucu tercinta kita? Jawabannya mungkin akan menjadi panduan terbaik kita dalam setiap tindakan.